para penikmat podcast Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga teman-teman di sana tetap dalam keadaan sehat di situasi pandemi COVID yang dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa kita. Sebelumnya, podcast Hijau Hitam Himpunan Mahasiswa Islam kali ini akan mengangkat tema tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Mahrus Ali dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang akan membersamai teman-teman dalam podcast kali ini. Tentu saya tidak sendirian karena dibersamai oleh tamu sudah hadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya sebenarnya bukan tamu, tetapi pendidik, pengayom, dan guru di HMI ataupun di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Begitu kan Pak? Ya, boleh. Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman Bapak Suparman Marzuki. Beliau mantan Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015, dan pada tahun lalu beliau juga sebagai Ketua Panitia atau Pansel Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, dan saat ini beliau juga masih aktif sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mohon izin Bapak, sepertinya kalau lagi ngobrol seperti ini lebih enaknya manggil abang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Oke Bang. Teman-teman, kita seperti yang tadi dikatakan, kita akan ngobrol persoalan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi kita di negara Indonesia yang akhir-akhir ini dari banyak peneliti dan para aktivis, situasinya sangat mengkhawatirkan karena ada penyusutan ruang kebebasan sipil atau disebut dengan shrinkage of civil space. Nah, oleh karenanya saya akan mempertanyakan persoalan apa sih Pak itu hak asasi manusia? Mengapa kita harus tahu sebagai mahasiswa hukum atau pada umumnya sebagai manusia, karena hak asasi manusia itu adalah inherent katanya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari, mempromosikan ataupun hak asasi manusia itu perlu dituntut kepada negara oleh warga negara untuk diimplementasikan? Itu kenapa harus begitu, Bang? Baik. Terima kasih, Mahrus. Bagus sekali acara ini, saya apresiasi ya. Saya berharap ini bisa diteruskan dengan topik-topik khusus ya, spesialis gitu ya. Maksud saya fokus pada satu topik, tidak general. Tapi malam ini kita akan bicara tentang hak asasi manusia, lebih fokus lagi adalah hak berekspresi atau berpendapat. Begini, hak asasi manusia itu adalah hak yang dilekatkan kepada manusia, baik karena kodratnya sebagai manusia maupun karena kewajiban negara memberikannya agar manusia itu eksis sebagai subjek hukum bagi manusia. Sebab kalau manusia itu hanya sekedar hidup tanpa kebebasan, maka tidak ada bedanya manusia itu dengan makhluk-makhluk lain. Ambil contoh, tidak ada bedanya dengan hewan. Mereka punya kehidupan, tapi tidak punya kebebasan. Nah, kebebasan itu bagi manusia, inherent di dalam dirinya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang diberikan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya itu. Karena manusia hanya satu-satunya manusia yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan, kemampuan berpikir. Tidak diberikan itu kepada ciptaan-ciptaan dia yang lain. Nah, ini dalam konsep HAM disebut sebagai hak kodrati, ya, atau hak-hak natural manusia. Dan yang kedua, ya tadi saya sebut, hak asasi manusia itu juga konsep yang dilekatkan dan dilindungi oleh negara, yang kita sebut sebagai hak-hak sipil politik, ya, hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, khusus terhadap hak
Kebebasan berekspresi itu cakupannya masuk dalam hak sipil. Kenapa disebut hak sipil? Itu hak yang terkait dengan status seseorang sebagai manusia dan warga negara. Ya, makanya disebut sebagai civil right, ya, hak sipil, karena dia adalah seorang manusia dan seorang warga negara. Ya, oleh karena itu pentingnya asasi manusia itu agar manusia ini eksistensinya sebagai manusia berguna, bernilai, dan bermanfaat. Tanpa itu manusia itu tidak bernilai, tanpa itu manusia itu tidak berguna, dan tanpa itu manusia itu tidak bermanfaat. Jadi pemegang kewajiban itu negara ya Bang? Ya, jadi negara itu disebut dengan state obligation. Ya. State obligation itu artinya negara pemegang kewajiban. Kewajiban apa negara itu? Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk menghormati itu atau yang disebut dengan to respect, ya. Negara tidak boleh mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang bisa mengurangi atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau negara mengambil tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, baik kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan regulasi undang-undang yang menyebabkan hak asasi manusia itu dibatasi atau bahkan terlanggar, maka negara bisa disebut tidak menghormati, tidak menjalankan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, sementara yang disebut dengan memenuhi, negara wajib mengambil kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, hukum, keuangan, ya, yang dalam rangka hak asasi manusia itu bisa terwujud. Nah, jadi bagaimana hak asasi manusia itu bisa terwujud? Maka negara wajib melakukan tindakan yang disebut dengan memenuhi. Ya, memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan itu dengan policy, kebijakan, keuangan, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hak asasi manusia dalam konteks kewajiban negara untuk melindungi itu. Negara memastikan dia bertindak mengambil langkah-langkah hukum melalui institusi negara apabila apabila ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau ada pelanggaran HAM, negara wajib menggerakkan instrumen negara dalam rangka menegakkan hukum. Jadi kalau ada misalnya, seperti kita kasih contoh, mungkin Anda akan singgung nanti, terhadap 57 ya pegawai KPK. Komnas HAM sudah mengatakan ada pelanggaran hak asasi manusia di sana. Negara tidak boleh diam. Karena dalam perkara ini negara sudah melanggar yang disebut dengan crime by commission melalui institusi-institusi negaranya, melalui BKN, melalui KPK, melalui Kemenkumham, melalui Kementerian Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Itu mereka melakukan pelanggaran dengan melanggar prosedur-prosedur dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memenuhi prinsip hak asasi manusia. Satu sisi, negara telah melakukan crime by commission. Nah, harusnya ada tindakan korektif sebagaimana rekomendasi Komnas. Disinilah negara dalam rangka melindungi bertindak. Negara itu representasinya presiden. Tidak mungkin menteri lagi. Karena menterinya yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang dikategorikan oleh Komnas melanggar. Presiden ambil langkah sebagai kepala negara untuk menegakkan, melindungi hak asasi manusia. Di dalam hal ini adalah para karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau negara tidak melakukan, maka negara dikategorikan melakukan crime by omission. Melanggar dengan membiarkan. Di mana negara sebenarnya bisa bertindak, presiden bisa bertindak, tetapi presiden tidak melakukan tindakan itu. Maka presiden sebagai representasi negara melakukan crime by omission. Begitu, Marus.
Saya jadi ingat nih Pak, ketika Bapak menjelaskan tentang hak asasi manusia itu sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar ataupun beberapa instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, tetapi faktanya dalam implementasinya justru tidak dijalankan oleh negara. Saya jadi ingat perkataan salah satu buku yang diterbitkan oleh Pusham juga, itu berbicara tentang most human rights problem today are not problem of recognition of rights, but have more to do with the problem in implementation of rights, such as human right protection. Kayak semacam ada apa ya Bapak? Kayak di dalam normanya secara konsep sudah diakui, tetapi persoalannya implementasinya. Nah, ketika saya mengingat beberapa kasus di Indonesia misalnya, kebetulan sekarang bulan September ya Pak, ada beberapa tragedi pelanggaran hak asasi manusia, misalnya Semanggi II yang terjadi pada 12 September 1984, tragedi 1999, dan tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Nah, ada juga tragedi misalnya 1965, 1966, dan tragedinya Cak Munir yang sampai saat ini masih diminta pertanggungjawabannya kepada pemerintah. Nah, kalau menurut Abang tuh, misalnya dalam kasus Cak Munir misalnya, itu bagaimana Bang? Ya, kasus Munir itu sudah keluarkan rekomendasi Komnas bahwa itu pelanggaran HAM berat. Dan proses hukum persidangannya sudah berjalan. Sudah menetapkan si Polikarpus sebagai tersangka dan terpidana. Dan Polikarpus sudah keluar dari penjara, telah menjalani hukumannya. Tetapi Polikarpus itu bukanlah otak dari peristiwa itu. Ya kan? Nah, saudara-saudara, saya tidak akan terlalu jauh masuk ke soal teknis hukumnya, teknis pengadilan HAM-nya ya. Tapi kasus pelanggaran HAM masa lalu semacam itu, atau kasus yang menimpa Munir itu, nuansa politiknya itu keras, nuansa politiknya kuat. Jadi bukan karena Munir ini melanggar hukum, tapi karena Munir ini dinilai mengganggu kepentingan politik. Maka dia dilenyapkan. Mengganggu kepentingan politik siapa? Kepentingan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dengan dia, yang terganggu dengan sepak terjangnya. Lalu dilenyapkan. Tragedi atau masalah yang menimpa Munir ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Ya, di negara-negara yang perlindungan warga negaranya lemah, itu terjadi. Terjadi di Mesir, terjadi di Arab Saudi, terjadi di Thailand, terjadi di Birma, hampir semua negara yang otoriter, bahkan baru keluar dari otoritarian, peristiwa-peristiwa semacam ini sering kali terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ini rumit? Tidak rumit sebetulnya. Secara hukum ini tidak rumit. Ya, secara legal formal ini tidak rumit. Sudah terbukti bisa ditangkap pelakunya, tidak-tidaknya adalah pelaku lapangan dan sudah dihukum. Tinggal mencari aktor intelektualnya. Nah, apakah aktor intelektualnya itu tidak diketahui? Saya menduga sudah diketahui. Ya, tetapi kenapa nggak dibawa ke pengadilan? Disitulah problemnya. Karena perkara-perkara pelanggaran HAM ini pada umumnya, bahkan semuanya kasus ini adalah dimensi politiknya sangat kuat. Apa dimensi politiknya? Dimensi politiknya satu, terkait dengan the background pelaku. Pelaku bukanlah rakyat biasa, ya, yang tidak punya pengaruh dan tidak punya peran, tidak punya implikasi politik apabila dia dihadapkan dalam soal hukum. Itu artinya apa? Dia punya kekuatan-kekuatan tertentu yang diperhitungkan oleh penguasa yang sedang berlangsung. Nah, itu jadi rumit. Oleh karena itu, peristiwa Semanggi 1, 2, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Madura, di Nipah, ya, kasus Lampu, kasus Talang Sari yang saya sebut tadi Lampu,
kasus di Papua, 65, ya, Tanjung Priok, Timur meskipun sudah digelar pengadilannya dan berujung tidak ada yang dihukum. Ya, itu adalah contoh nyata dari sulitnya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu itu atau pelanggaran HAM yang terjadi karena problem-problem politiknya yang terlalu berat, yang terlalu keras. Bagaimana di negara-negara lain? Di negara-negara lain sebagian bisa mereka atasi. Apakah nggak ada kesulitan? Kesulitan. Karena itu ada mekanisme lain yang mereka perhitungkan untuk diterapkan di negara-negara itu. Mereka tidak hanya semata-mata melalui jalan pengadilan, tapi mereka juga membuka mekanisme lain yang tidak melalui mekanisme prosedur peradilan yang rumit, yang panjang, yang butuh pembuktian dan seterusnya. Itu, Mas. Itu tadi sempat mempersoalkan aktor intelektualnya misalnya. Saya jadi ingat catatan ini harus dikasih catatan kaki soalnya Pak kalau ngobrol di kanal YouTube kayak gini. Soalnya bahaya. Dari catatan misalnya Kontras itu kan ada Deputi 5 Badan Intelijen Negara yang sampai sekarang itu belum diadili. Nah, bagaimana Bang melihat hal-hal yang seperti ini? Kan pemerintah itu berkomitmen untuk memperbaiki demokrasi, memperbaiki hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi kita. Tetapi faktanya persoalan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu itu belum diselesaikan. Bagaimana mau memperbaiki kalau yang masa lalu aja belum diselesaikan? Menurut Abang kira-kira bagaimana gitu Bang? Begini, salah satu beban pemerintah yang lahir dari transisi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Itu problem pemerintahan transisi dari manapun. Itu terjadi di Meksiko, itu terjadi di Uganda, itu terjadi di Tanzania, itu terjadi di Argentina, itu terjadi di Afrika Selatan. Semuanya. Problem serius, problem terbesar dari negara-negara transisi demokrasi, dari otoriter ke demokrasi, itu adalah menjawab bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kenapa disebut pelanggaran HAM masa lalu? Karena itu terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Nah, era pemerintahan sebelumnya itu umumnya otoriter. Otoritarian itu terjadi biasanya pemerintahannya adalah pemerintahan yang dikuasai oleh militer. Ya kan? Nah, tidak mudah. Karena itu ada dua konsep yang sering dibenturkan dalam masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kejahatan HAM masa lalu. Aliran idealis, ini disebut kaum idealis, ingin menegakkan bahwa bangun demokrasi, ya, bangun negara hukum, ya, dengan tegas dan proses siapa yang bersalah dalam pelanggaran. Ya, karena itu mereka mengedepankan supremasi of law, kaum idealis ini. Biar demokrasi akan berdiri tegak di atas rule of law, di atas supremasi hukum. Tapi kaum realis sebaliknya berpandangan. Kata kaum realis, realistis tidak mudah. Karena itu mari kita bangun demokrasi dulu. Ya, kita bangun demokrasi dulu dengan kuat, nanti hukum akan berjalan dengan sendirinya. Jadi ada dua pandangan semacam ini yang selalu mengiringi pemerintahan transisi dari negara otoritarian ke demokrasi. Nah, oleh karena itu negara ini punya kekuatan penting. Katakanlah beginilah, negara ini sangat menentukan, tetapi kekuatan negara itu juga tentu mereka hitung. Pemerintahan pasca reformasi yang sempat menggelar itu hanya zaman Gus Dur. Menggelar pengadilan Timur Timur dan menggelar pengadilan Tanjung Priok. Setelah Gus Dur nggak ada pengadilan HAM. Mega nggak sanggup menggelar itu. Pak SBY 10 tahun dia militer, ya, artinya dia punya background yang cukup berwibawa sebagai tentara, juga nggak sanggup. Nah, sekarang Presiden Jokowi memasuki usia kedua pemerintahannya. Tidak ada tanda-tanda atau belum ada tanda-tanda akan ada langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu. Dan dia bergulir terus. Yang kita cemaskan sebenarnya, ini akan menjadi utang terus yang akan ditagih oleh rakyat
oleh para aktivis, oleh keluarga korban pada setiap pemerintahan yang terjadi. Anda bisa perhatikan setiap Kamis, dulu setiap Kamis, tapi karena COVID ini, nggak ada lagi orang yang berjemur di depan istana di bawah payung hitam. Jadi ada 9.000 ibu berdiri, duduk di depan istana berpayungkan hitam. Mereka adalah orang tua dari korban Trisakti. Menuntut pada negara dengan mengajukan satu pertanyaan. Mana anak kami? Sampai kapan hal semacam ini akan terjadi di Republik ini? Nah, pertaruhannya adalah pertaruhan nama baik Indonesia di dunia internasional. Jadi kita ini karena nggak boleh mengabaikan pengaruh internasional terhadap peradaban bangsa kita, terhadap citra bangsa kita di dunia. Kira-kira begitu, Makhrus. Jadi ingat itu Pak, teman-teman NGO dia sempat mengatakan bahkan selalu menyuarakan misalnya termasuk teman-teman aksi Kamisan, kalau pelanggaran hak asasi manusia yang masa lalu itu diselesaikan, bagaimana mau memperbaiki di masa depan katanya. Padahal dari misalnya dalam kasusnya Cak Munir misalnya, itu kan dari TPF sebenarnya sudah dikasih ya Bang ke Kemensesnek pada tahun 2005 kalau nggak salah itu sudah dan bekerja selama 6 bulan. Nah, tapi persoalannya Bang, akhir-akhir ini juga kita khawatir terhadap beberapa pembela hak asasi manusia, misalnya teman-teman NGO, yang beberapa waktu lalu sempat terjadi misalnya di LBH Yogyakarta misalnya, serangan. Nah, melihat situasi seperti ini, kira-kira menurut Abang gimana Bang? Ya, memang ada indikasi kuat negara ini melemah. Kalau boleh saya sebut pemerintahan ini melemah di dalam melindungi hak asasi manusia, hampir semua aspek. Nah, melemahnya itu kenapa? Saya kira ada kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan-kekuatan formal. Ada aktor-aktor lain di luar aktor formal yang membuat aktor formalnya nggak berdaya. Nah, ini tentu ancaman bagi negara hukum, ancaman bagi demokrasi. Sebab demokrasi dan negara hukum itu harus tegak di dalam konteks, di dalam pembelaan hak asasi manusia, di mana negara punya pembelaan yang jelas, tegas pada itu. Negara itu harus hadir. Ya, negara itu harus hadir. Hadir apa? Hadir memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan pada hak asasi manusia. Bukan hadir nagih listrik, ya. Bukan hadir memutus saluran PAM karena telat membayar. Ya, itu bukan itu, tapi hadirnya negara itu justru di saat situasi genting. Saya sering mencontohkan begini, Marus. Kita patut belajar dari pemerintah, dari presiden-presiden lain di masa lalu. Saya sering mengutip ini. Presiden Eisenhower misalnya ya. Ketika ada anak kulit hitam 9 orang mengalami segregasi, diskriminasi, nggak boleh sekolah oleh sekelompok kulit putih. Didiskriminasi di negara bagian Georgia. Polisi tidak bisa melakukan tindakan karena mereka terkontaminasi dengan pikiran-pikiran rasisme itu. Angkatan darat juga sama. Akhirnya Eisenhower mengirim 1.000 lebih tentara angkatan udara untuk memastikan 9 anak kulit hitam itu bisa sekolah. Nah, ketika Eisenhower mengirim 1.000 lebih tentara untuk mengawal anak-anak itu, ada yang bertanya, Tuan Presiden, apa Anda nggak berlebihan? Mengirim 1.000 tentara hanya untuk mengawal 9 anak itu. Apa kata Eisenhower? Yang dialami oleh 9 anak itu adalah persoalan serius bangsa dan negara Amerika. Karena apa yang dilakukan orang-orang di Georgia sana adalah melanggar konstitusi Amerika. Nah, demi menegakkan konstitusi dan masa depan bangsa Amerika, agar tidak terulang kepada bangsa lain, negara manusia-manusia lain, penduduk lain, maka saya harus hentikan tindakan. Coba kita bayangkan bagaimana kuatnya pesan yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang saya sering sebut sebagai statement safe. Ya. Jadi yang disebut Presiden Man itu begitu.
Jadi kalau Anda mengenal apa yang disebut dengan President Man, ya seperti Eisenhower itu. Ya, statementship itu kayak gitu, disebut dengan statementship. Satu statement yang misinya kuat, pesannya kuat, mendalam. Jadi ya kita sayangnya baru satu punya presiden yang punya kemampuan statementship dan president man itu, hanya Soekarno. Jadi negara ini memang sial sekali negara. Ya. Susah sekali mencari presiden yang tepat gitu ya. Yang punya statement kuat. Ya. Yang president man susah. SBY badannya president man. Tapi statementnya enggak statement safe gitu. Ya. Jadi ini masalah, karena itu human right defender, pembela HAM ini terancam dipolisikan. Nah, sekarang ada kecenderungan orang menggunakan jalur hukum. Orang itu maksud saya adalah orang yang nggak mau dikritik. Menggunakan jalur hukum seolah-olah langkahnya legal. Padahal itu sebetulnya adalah tindakan-tindakan ilegal secara moral, etik, dan politik, tetapi menggunakan hukum agar terkesan legal. Laporkan ke Bareskrim, dan Bareskrim menindaklanjuti, dan seterusnya lah. Padahal itu sebenarnya adalah cara membungkam dengan teknik lain. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Nah itu yang saya sebut, saya sangat gelisah belakangan ini karena pemerintah tampaknya ingin menghancurkan bangunan hukum. Pasti mereka nggak suka dengan istilah ini, tapi saya harus katakan, ya, tidak ada kehancuran negara lebih parah kecuali menghancurkan hukumnya. Menghancurkan bangunan hukumnya. Jauh lebih mudah membangun ekonomi, membangun politik ketimbang membangun hukum. Problem ekonomi, problem politik itu bisa dikalkulasi, bisa diverifikasi dan bisa dibangun dengan cepat. Tapi kalau hukumnya dihancurkan, bangunan hukumnya dihancurkan, maka sebetulnya negara itu telah merontokkan bangunan pondasi dasar negaranya. Nah ini nggak pernah dipikirkan oleh para pemimpin kita ini. Saya enak perutnya saja mempermainkan hukum. Ya. Itu Marus. Situasinya ini kan berbanding terbalik ya Bang, dengan beberapa waktu lalu ketika Presiden meminta dikritik, tapi ada orang yang anti kritik nih. Nah, melihat seperti itu tuh kayak kita kok bingung nih mau seperti apa nih rakyat nih gitu Bang. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan dari gestur sebenarnya, gestur tubuh ketika kekuasaan khususnya presiden itu sudah seperti kehilangan legitimasi itu Bang. Iya, saya sependapat dengan sebanyak pengamat ya bahwa ada banyak statement presiden ini yang dia langgar sendiri. Ya, nggak satu dua, udah beberapa sehingga sekarang orang nggak percaya lagi. Saya termasuk yang mulai kehilangan kepercayaan dengan statement dengan pernyataan-pernyataannya. Ya, karena itu harapan masyarakat agar presiden mengambil langkah tegas itu sepertinya jauh panggang dari api. Ya, jauh panggang dari api. Ya, situasinya ini kalau nggak dikendalikan, kalau nggak presiden perhatikan, saya kira bisa menimbulkan demoralisasi pada pemerintah. Pemerintah mengalami delegitimasi, dan itu kalau ada momentum tertentu, dan itu bisa membahayakan pemerintah itu sendiri sebetulnya. Karena ada saja kekuatan-kekuatan ekstra parlementer yang mengendap-endap ingin memanaskan situasi. Ya, pemerintah kita misalnya, Anda tahu di mana terjadi kudeta di Afrika sana, di salah satu negara, karena tiba-tiba presidennya mengajukan amandemen untuk minta presiden 3 kali berturut-turut. Ya, di Nigeria atau di mana itu, saya lupa, terjadi kudeta militer. Nah, gagasan-gagasan aneh begitu itu, ya saya nggak tahu itu muncul dari mana. Tapi kalau pemerintah kita gegabah, jangan-jangan itu kelompok yang mengendap-endap itu, ya, mencari momentum, dipanas-panasinya, yuk lakukan ini, yuk lakukan ini. Sebenarnya itu momentum-momentum semacam itu yang membahayakan bangsa. Kalau dimanfaatkan oleh orang-orang petualang-petualang politik
yang isi kepalanya itu cuma mau berkuasa dan menguasai republik ini tanpa sungguh-sungguh ingin membangun republik. Itu yang berbahaya. Seharusnya kan ini ya Bang, orang-orang pembela hak asasi manusia, teman-teman NGO, sebetulnya harus dirangkul oleh negara sebetulnya. Karena kontribusinya mereka yang banyak terhadap negara, terhadap kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia ya Bang. Oh iya, itu yang normal. Saya pernah ke Amerika ya, ke beberapa negara Eropa. Saya terkejut ketika pemerintahan kota di beberapa tempat di Amerika sana, di Eropa sana, itu mendirikan NGO. Wali kotanya mendirikan NGO dan ketua NGO-nya itu dokter. Yang saya temui di satu tempat di Amerika itu dokter. Ada 5 pengurusnya, 1 dokter, ada sarjana hukum, ada ahli kimia dan seterusnya. Saya tanya kepada wali kota itu, ini Anda yang bentuk? Iya. Dia berkantor di sini dan saya kasih anggaran tiap tahun. Tapi mereka independen. Tugasnya apa? Saya bilang. Tugasnya mereka adalah menjadi indera keenam saya. Saya tidak sepenuhnya menerima laporan dari staf-staf saya. Kalau di kita istilahnya kepala dinas. Saya tidak terima begitu saja. Saya mesti mengecek dengan NGO-NGO yang saya bentuk. Jadi negara-negara lain bukan hanya dirangkul, ya, mereka bentuk. Nah, itu cara berpikir dan bertindak normal dalam satu negara demokrasi dan negara hukum. Karena mereka sebetulnya adalah kekuatan pondasi lain bagi bangunan negara hukum dan demokrasi. Bukan seperti di kita, dimusuhi. Ya, itu harus. Kalau di kita ini seolah-olah menakut-nakuti, tapi kelihatannya kagak bakalan takut ya Bang. Justru kita malah makin garang untuk menegur dan memperlihatkan ini yang salah kepada kekuasaan. Kira-kira seperti itu ya Bang, kalau teman-teman NGO dideskripsikan oleh kita. Iya, sudah tidak zamannya lagi nakut-nakuti itu. Rakyat kita ini udah pinter, Marus. Apalagi pada aktivis, ya. Karena gini, seperti para pejabat yang melaporkan sejumlah aktivis ke Barreskrim karena dianggap mencemarkan nama baik, melanggar undang-undang ITE, ya. Itu mereka nggak takut tuh. Hadapi aja. Mereka hadapi kok. Tapi itu kan jadinya investasi buruk bagi pejabat itu. Dia hanya siap menjadi pejabat, tapi tidak siap menerima kritik. Ini kan lucu. Jadi seorang pejabat itu memang harus mendapatkan kritik. Kalau dia tidak benar, kalau apa yang dituduhkan oleh para aktivis itu atau hasil penelitian itu tidak betul, bantah saja. Secara objektif, melalui riset, melalui gitu. Bukannya melaporkan kepada Barreskrim. Itu kan cara-cara yang justru akan kontraproduktif bagi stabilitas citra etika moral dari pemerintahnya. Apalagi kalau di SKB yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, itu kan sebenarnya kalau yang disampaikan itu berdasarkan penelitian tidak harus menggunakan pasal-pasal defamasi ini ya kan Bang? Iya, itu yang saya bilang. Sepertinya pemerintahan kita ini tipis kupingnya. Ya, siap menjadi pejabat tapi tidak siap mendapat kritik. Ya. Ya dia kan punya tim yang banyak. Ada orang-orang pintar di sekitar mereka. Jawab saja secara akademik. Kalau tidak benar hasil penelitian ICW itu, jawab. Sesuai dengan cara hasil penelitian juga. Jadi balance dia. Ini kan hasil penelitian yang diungkap oleh ICW. Teman-teman Kontras ya Bang, kalau nggak salah. ICW dan Kontras. Oh iya, Kontras. Iya, jadi mereka mengutip hasil riset kan. Iya, betul. Ya dijawab saja. Jadinya peradaban kita ini terbangun. Hak asasi manusia orang terlindungi. Kan itu hak untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan informasi, itu hak. Dan masyarakat berhak mendapatkan informasi itu. Itu prinsipnya. Jadi harusnya pemerintah, Pak Muldoko dan Pak Luhut, silakan saja bentuk timnya untuk menjawab. Bila perlu riset sendiri. Mereka cukup punya modal keuangan untuk melakukan itu. Punya fasilitas untuk melakukan riset. Dan menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh CW misalnya,
apa yang ditemukan oleh Kontras tidak benar. Ini data yang kami punya. Kan menarik membangun negara dengan cara semacam itu. Beradab kita. Begitu. Tapi sepertinya kurang laki itu, Bang. Untuk ya akhirnya larinya kepada orang ini punya wisdom apa enggak gitu ya, punya wisdom apa enggak. Ini kan yang langka dari kita ini kan pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, yang wisdom ya. Ya kalau memang tidak bersalah untuk apa belepotan kan begitu. Ya. Gitu. Nah, ini Bang, sebelum kita akhiri podcast ini, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Bang Suparman terhadap para pembela hak asasi manusia yang saat ini sedang berjuang, termasuk Bung Haris Azhar dan Mbak Fathia dari Kontras? Ya, teman-teman pejuang HAM, aktivis HAM, pembela HAM, mereka itu adalah bekerja untuk negara dan bangsa. Bekerja untuk anak cucu di masa depan. Mereka bukan bekerja untuk mencari kekayaan, tidak. Nggak ada ceritanya aktivis HAM itu kaya. Ya, mereka bekerja untuk kemanusiaan agar bangsa dan negara ini berdiri kokoh tegak, bermartabat sebagaimana bangsa-bangsa lain. Karena itu maju terus, Bung Haris, Fathia dan semuanya saja. Ya, mereka tidak sendiri. Jutaan rakyat ada di belakang, ya, jutaan rakyat ada di belakang, hanya karena mereka adalah silent, ini disebut dengan mayoritas diam, ya, mayoritas diam, dan mayoritas diam ini jangan dianggap akan diam selamanya. Pada momen tertentu dia bisa bangkit, ya, akan memberikan pembelaan dengan caranya sendiri pada mereka ini. Tapi yang lebih penting mereka akan dicatat oleh sejarah sebagai orang yang memiliki komitmen pada kemanusiaan, punya komitmen kepada bangsa ini sungguh-sungguh, agar bangsa ini makin hari makin baiklah. Jangan belepotan dengan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, perampas hak kebebasan berpendapat. Orang sudah maju di era big data ini sudah sedemikian rupa. Tapi kita masih berputar-putar saja dengan masalah-masalah klasik seperti ini. Jadi memprihatinkan, Marus. Jadi saya terima kasih dengan acara ini, ya, maju terus, termasuk teman-teman HMI. Oke, siap Bang. Kita muter-muter sementara negara lain sudah berbicara tentang ekosida, tentang subjek hukum di lain manusia. Wah, iya, udah jauh banget. Kita masih bicara persoalan kebebasan kita gitu. Betul. Harusnya sudah selesai. Oke, terima kasih Bang sudah sama-sama berkenan hadir di podcast Hijau Hitam Himpunan Sukses selalu. Sukses selalu. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman sekalian, apa yang kami obrolkan tadi di podcast kali ini, sebenarnya teman-teman juga bisa baca dari beberapa sumber, termasuk misalnya dari NGO ataupun beberapa buku-buku tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, dan beberapa pelanggaran yang sebenarnya terjadi baru-baru ini di bulan September, termasuk proses TWK yang ugal-ugalan dilakukan oleh kekuasaan yang patut diduga kekuasaan itu membenci dan memusuhi demokrasi dan hak asasi manusia. Kira-kira seperti itu ya Bang? Ya, betul. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Teman-teman sekalian, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Dan jaga kesehatan dan tetap jaga akal sehat kita agar kita tetap waras. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.